in pro- Alright guys, so let's continue our lesson on TOEFL ya. Jadi kita hari ini akan belajar listening yang bagian kedua dan bagian ketiga ya, kita rangkap teman-teman. Jadi langsung saja seperti yang saya sampaikan kemarin, teman-teman nanti di listening akan diberikan jumlah soal itu 50 ya, yang terbagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, short conversations yang kemarin kita sudah latihan ya. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang, dan part C itu namanya long talks atau monolog dan agak panjang ya, teman-teman. Dan di setiap nomornya nanti, teman-teman jangan lupa hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawabannya apakah alfa, bravo, charlie, atau delta. Kalau 12 detik ini sudah lewat, soal akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan kita nggak bisa replay atau kita balik ke nomor sebelumnya. Jadi memang harus dilatih untuk menjawab tanpa ada keraguan gitu ya, teman-teman. Nah, itu perlu dilatih sekali seperti itu, terutama di tahap atau kemampuan rekognisi dan konsentrasi. Nah, rekognisi itu kemampuan teman-teman bisa mengenali yang diucapkan dalam bahasa Inggris, karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan itu seringkali beda gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengenali itu, maka teman-teman perlu sering-sering latihan. Dan juga konsentrasi, karena konsentrasi ini terutama di part B dan part C ini, teman-teman ya. Karena percakapannya agak panjang, kadang informasinya lebih dari satu, nah otomatis teman-teman harus konsentrasi seperti itu. Oke? Nah, untuk part B, kita ke part B dulu ya, teman-teman. Di part B itu nanti nomornya mulai nomor 31. Nah, tapi akhirnya atau terakhirnya part B ini nomornya tidak tentu, teman-teman. Ya, karena di part B ini nanti teman-teman akan diberikan 2 conversations atau percakapan yang mana setiap percakapan itu nanti akan diikuti sekitar 3 atau 4 atau 5 soal. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Makanya saya bilang tadi tidak tidak tentu teman-teman. Bisa aja cuma 6 soal di part B ini, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10 soal. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti di setiap conversations itu teman-teman akan mendengarkan si A dan si B, 2 orang ya, cewek cowok juga. Nanti mereka akan ngomong saut-sautan gitu. Jadi si A ngomong apa, diikuti oleh si B, diikuti lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapan mereka itu selesai. Nah, setelah selesai nanti diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Seperti itu. Nah, tipsnya sebelum teman-teman mendengarkan mereka berbicara itu udah harus mulai konsentrasi, teman-teman. Karena sebelum mereka itu nanti melakukan pembicaraan, narator atau apa ya, pembuat soal itu akan menyampaikan topik dan coverage. Jadi mereka itu kadang bahas tentang apa gitu ya, atau mereka ini posisinya di mana, atau kalau nggak itu mereka dua yang ngobrol ini siapa ya, untuk mengetahui cakupan yang mereka akan eh, bahas. Karena vocab itu kan luas ya, teman-teman. Contohnya ada interest. Interest itu bisa artinya bunga kalau dalam urusan bank, tapi interest kalau di urusan misalkan hobi atau kesukaan itu artinya minat. Seperti itu. Jadi memang perlu sekali mengenali topik dan coverage ini. Oke. Jadi sebelum dimulai teman-teman harus fokus. Kemudian teman-teman harus lebih perhatikan flow atau alur ceritanya atau alur pembicaraannya daripada kata-kata yang teman-teman tidak tahu artinya. Jadi kalau teman-teman nggak menemukan ada kata yang mungkin teman-teman tahu itu kata apa gitu ya mungkin, tapi nggak tahu artinya, itu lewatin aja. Oke, karena ketika teman-teman stuck di satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya dan terlalu memikirkan itu, nanti sisa ceritanya itu akan malah ketinggalan dan itu malah nggak enak teman-teman. Karena kalau kita misalkan hanya tidak tahu satu kata misalkan ya, itu masih kita bisa tebak dari keseluruhan konteks. Tapi kalau kita kehilangan konteksnya, maksudnya ketinggalan, nah udah kita bingung nanti pasti menjawabnya. Gitu ya. Jadi memang harus lebih fokus ke jalan cerita. Gitu ya teman-teman. Kalau perlu, kalau teman-teman belum terbiasa di listening, bisa sambil tutup mata untuk eh, menggambarkan atau membayangkan gitu ya. Eh, mi- Misalkan teman-teman mendengarkan ada 2 orang lagi ngobrol, mereka ngomongin apa, terus kemana arahnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus dengan details. Jadi di dalam percakapan 2 orang ini nanti kadang itu ada penjelasan tentang sesuatu yang ilmiah, teman-teman. Kadang diselipin gitu ya, penjelasan tentang sesuatu yang ilmiah. Nah,
Di situ nanti teman-teman harus pay attention atau fokus pada detail. Detail itu 5W1H, teman-teman. Misalkan apa, siapa, kapan, di mana, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sebelum kita ke praktek latihan, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita eh, lanjut ke latihan soal? Silakan. Gak ada ya, teman-teman. Nah, untuk latihan part B ini dan part C nanti ya, teman-teman, untuk menjawabnya itu nanti bukan satu persatu ya, tapi teman-teman tulis dulu di chat aja, misalkan nomor 31A misalnya, tapi jangan di enter. Terus nomor 32 misalnya B, nomor 33C, nomor 34D. Nah, baru keempat soal sudah terjawab, silahkan di enter. Jadi nanti misalkan jawabannya A, B, C, D, baru di enter. Gitu ya, sesuai jumlah soalnya. Nah, dicoba dulu teman-teman, silahkan jangan takut salah. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban AABA, ada juga ACAB. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu. Ada juga AABC, kita cek dulu teman-teman untuk mendengarkan audionya kembali dengan skripnya. Silahkan. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Kalau diartikan kurang lebih, jadi si cowok tadi bilang, halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuan pendidikan dan background sejarahmu? Kemudian Gloria menjawab,
Steve, aku nggak paham apa yang kamu maksud sama sekali. Kemudian Steve menjawab lagi, saya baru menyelesaikan ujian akhirku di mata kuliah History 101 pagi ini. Dan aku berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Harganya itu mereka $80. Kemudian Gloria bertanya lagi, kenapa nggak kamu coba menjualnya ke toko buku? Kemudian si Steve menjawab, sudah saya coba tapi mereka hanya merefund atau membalikan duitnya si Steve itu hanya $20, padahal dia udah belinya itu $80, teman-teman. Dan saya sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk buku-buku tersebut. Aku pengen mendapatkan setidaknya $40 atau setengahnya gitu ya. Nah, kemudian Gloria menjawab, jadi aku tuh tidak ingin mengambil mata kuliah sejarah 101. Jadi saya tidak tertarik dengan buku-buku tersebut. Nah, mungkin kamu bisa bertanya atau menanyai beberapa teman yang lain. Kemudian si Steve menjawab lagi, sudah saya lakukan. Setiap orang yang saya tahu itu sudah mengambil mata kuliah sejarah 101 dan tidak ingin buku-buku tersebut. Kemudian Gloria menjelaskan, kenapa nggak kamu coba pasang beberapa iklan di bangunan sejarah. Mungkin seseorang yang kamu tidak tahu akan menelponmu dan membeli buku tersebut. Kemudian Steve menjawab lagi, akan ku coba, tapi saya tidak merasa itu akan bekerja atau maksudnya berhasil gitu ya. Kemudian si Gloria masih menjawab, kalau gitu kamu sebaiknya harus pergi ke toko buku lagi. Nah setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali, maksudnya gitu teman-teman. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah apa sih topik dari pembicaraan tadi? Nah tadi ngomongin tentang eh, jual-menjual buku ya teman-teman, buku yang sudah tidak dipakai oleh si cowok karena dia udah menyelesaikan mata kuliahnya gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta teman-teman, ways to sell used books. Jadi cara-cara untuk menjual buku yang sudah terpakai atau buku bekas gitu ya, karena tadi si cowok ini pengen sebenarnya menjual bukunya ke Gloria. Nah tapi Gloria ternyata tidak mau mengambil mata kuliah sejarah 101, artinya dia menolak untuk membeli, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Bagaimana supaya buku itu bisa terjual, maksudnya gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si pria itu tertarik untuk menjual buku-bukunya? Karena dia udah nggak butuh ya, teman-teman. Karena I just took my final on History 101 this morning. Jadi tadi si cowok bilang, saya sudah menyelesaikan mata kuliah sejarah 101 pagi ini. Maksudnya ujian akhirnya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, he has finished using them. Jadi si cowok itu sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Mata kuliahnya udah habis gitu ya. Berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke nomor 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, why does the man not want to sell the books to the bookstore? Artinya, kenapa si cowok tadi itu tidak pengen menjual bukunya ke toko buku? Nah, karena si toko buku hanya memberinya $20 ya, teman-teman. Sedangkan dia pengennya dapat $40 dari harga total $80. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya. He wouldn't get enough money. Jadi si cowok itu tidak akan mendapatkan uang yang cukup menurut dia gitu ya, teman-teman. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan untuk dilakukan si cowok? Nah, terakhir tadi si cewek itu menyarankan untuk memasang iklan di bangunan sejarah. Siapa tahu orang yang tidak dikenal Steve itu akan menelpon Steve untuk membeli bukunya itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, post some advertisements. Jadi post itu ngepost itu ya, kalau di status post some status gitu, teman. Jadi post itu memasang gitu. Memasang iklan seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke audio kedua dari part B. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits.
Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban DCCD, ada juga DACD, ada DCBD, ACBD, CCCD, DCCC, DCBD. Banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu, silahkan. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau diartikan, si cewek tadi bilang, tahukah kamu bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan orang untuk tidur itu semakin berkurang dengan apa ya teman-teman, dengan pesat gitu ya, seiring mereka itu beranjak tua. Kemudian si cowok bertanya, benarkah saya malah mengiranya gitu ya, yang berkebalikannya lah yang benar. Bahwa orang-orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka semakin tua. Kemudian si cewek menjelaskan, tidak atau bukan gitu ya teman-teman. Karena penelitian itu jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan meningkat seiring dengan umur. Nah, aku baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas Psychological. Dan jurnal artikel tersebut itu mengandung atau memiliki informasi yang sangat menarik mengenai tidur. Nah, si cowok penasaran, dia bertanya, benarkah apa yang kamu temukan?
Kemudian si cewek menjelaskan, jadi bayi yang masih kecil itu memerlukan tidur yang paling banyak dan itu harusnya sudah bukan sesuatu yang mengejutkan, gitu ya. Nah, rata-rata bayi berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang-orang di umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, terdengar masuk akal gitu ya, terdengar benar buatku. Karena itu adalah umur atau kelompok umurku. Dan saya tahu saya berada di sebentar teman-teman. Did you know that Really? Oke, mohon maaf. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Jadi terdengar benar buatku gitu ya, terdengar masuk akal buatku. Itu memang umurku gitu ya. Dan saya tahu saya berada di performa terbaik ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih tua? Kemudian si cewek menjelaskan, jadi jumlah rata-rata tidur itu berkurang seiring dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, rata-rata jumlah tidur untuk orang di umur 50-an adalah antara 5 dan 6 jam setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, itu benar-benar mengagetkan atau mengejutkan buatku. Nah, saya itu taunya atau mengiranya kebalikannya lah yang benar. Seperti itu. Oke, sekarang kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang mengejutkan si cowok? Nah, informasi yang mengejutkan si cowok tadi adalah bahwa semakin beranjak umur itu semakin berkurang kebutuhan tidur ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang bersamaan dengan umur seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, dari mana si cewek itu tahu informasi tentang tidur ini? Nah, tadi dia bilang I was just reading a journal article ya, teman-teman. For my psychology class. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya barusan membaca artikel jurnal untuk kelas psikologiku gitu ya. Nah, jadi dia tahunya itu dari jurnal artikel, teman-teman. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie from an article that she read. Dari sebuah artikel yang dia sudah baca seperti itu. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, apakah kelompok umur si cowok atau si cowok ini kelompok umur berapa gitu ya, teman-teman? Nah, tadi si cowok itu bilang that's my age group. Setelah si cewek itu menjelaskan bahwa pertama bayi ya, teman-teman. Jadi bayi itu memerlukan apa namanya? Tidur itu lebih banyak yaitu 13 jam per hari gitu ya, teman-teman. Sedangkan setelahnya ditambahkan sedangkan orang-orang berumur 20-an itu memerlukan tidur 8 jam per malam. Gitu ya. Nah, terus si cowok menjawab, that sounds about right to me. Terdengar memang kedengaran benar buatku karena itu adalah umurku. Jadi si cowok ini umurnya adalah 20-an atau 20s. Jadi jawabannya bravo ya. Okay, next number 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa banyak jam tidur gitu ya per malam orang-orang yang berumur 50-an butuhkan. Nah, itu di akhir tadi setelah si cowok bertanya, what about the older people? Nah, terus si cewek menjelaskan bahwa orang-orang berumur 50-an itu memerlukan sekitar 5 sampai 6 jam tidur per malam. Nah, di sini 5 nggak ada, adanya 6, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, 6 hours. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah untuk part B. Sekarang kita lanjut ke part C, teman-teman. Jadi part B itu memang paling sedikit, cuman ada 2 percakapan ya. Nanti satu percakapan itu diikuti sekitar 3, 4 atau 5 pertanyaan. Seperti itu. Nah, untuk part C ini nanti itu ada 3 percakapan. Nah, perbedaan dengan part B, di part C ini nanti teman-teman hanya akan mendengarkan satu orang menjelaskan. Jadi ada satu orang berbicara agak panjang ya, teman-teman, dan biasanya pembahasannya itu adalah pembahasan ilmiah, entah itu pembahasan akademik, entah itu pembahasan
profesional atau kerja ya, kerjaan gitu, atau pembahasan ya tentang intinya tentang akademik atau profesi ya, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti setelah si satu orang itu menjelaskan agak panjang, akan diikuti oleh beberapa pertanyaan juga. Entah 3, entah 4, entah 5, tapi umumnya 4, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi tipsnya sebelum teman-teman mendengarkan nanti teman-teman juga akan diberikan topik and coverage. Jadi orang ini nanti akan membahas tentang apa. Jadi untuk memudahkan penyempitan vocabnya. Jadi teman-teman bisa menebak vocab yang teman-teman dengar itu berkaitan dengan apa gitu ya. Kemudian kalau nggak gitu, orang yang akan ngomong ini siapa? Entah profesor, entah misalkan coach atau pelatih gitu ya dan lain-lain. Kalau nggak gitu, si pembicara ini berada di kelas apa? Biasanya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi itu juga penting untuk membantu teman-teman mengkerucutkan vocab yang dipakai. Kemudian berikutnya sama dengan part B tadi, cuman di sini nanti pasti lebih banyak difficult word, teman-teman, karena pembahasannya itu semuanya akademik, gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, jangan stuck di situ. Ya, teman-teman ikutin atau lanjutkan aja, ngikutin ceritanya, karena yang teman-teman nggak tahu artinya nanti itu biasanya bisa kita pahami dari konteks atau bahasan keseluruhan teks seperti itu. Terutama yang dekat-dekat di mana kata itu disebutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman stuck di kata itu udah biasanya tidak ketemu artinya apa, apalagi sisanya kita ketinggalan. Jadi itu nanti akan merugikan kita gitu ya, teman-teman. Jadi saran saya kalau nggak tahu vocabnya, fokus aja ngikutin alur ceritanya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus fokus dengan detail juga 5W1H dan di sini nanti akan banyak sekali informasi tentang 5W1H karena yang dibahas adalah topik akademik seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita seperti biasa latihan ya buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah. Nanti kirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab gitu ya. Silakan teman-teman dicoba dulu ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban sebentar. B, C, D, D.
BCCD, BCDB, BCDA, BCCB. Kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, kemudian kita bahas bareng. Silakan, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies, or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi. Jadi si pembicara itu adalah Miss Morton ya. Dia bilang, saya adalah Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di sekolah ini. Nah, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa-bisa jeblok atau anjlok gitu ya, teman-teman. Kemudian kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama dari semester atau di setiap semester. Nah, untuk membatalkan sebuah mata kuliah, pertama kalian perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah tersebut yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu pembatalan ofisial atau resmi gitu ya. Nah, kemudian kalian harus mendatangi saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing kalian. Nah, izinkan saya memberikan kalian sedikit peringatan tegas gitu ya. Nah, pertama, kalian tidak bisa secara resmi membatalkan mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, jika kalian ada masalah atau dengan ya sebuah mata kuliah atau kelas dan kalian memutuskan nanti bahwa kalian ingin membatalkan mata kuliah tersebut, itu tidak bisa dilakukan. Kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan ofisial, mata kuliah tersebut itu akan tetap berada di jadwal kalian dan kalian akan menerima failing grade atau nilai jatuh tadi atau nilai jeblok tadi ya, teman-teman. Nah, penting untuk kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Ada pertanyaan? Seperti itu. Nah, kita dengar soalnya dulu ya, 39. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, apa sih topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang bagaimana caranya kita membatalkan mata kuliah ya gitu ya. Jadi caranya kita membatalkan mata kuliah tadi teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, the procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah seperti itu. Oke, lanjut ke number 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, jadi kapan seorang mahasiswa maksud saya. Jadi kapan seorang mahasiswa itu bisa dengan resmi membatalkan mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan within the 3 weeks of the within the first 3 weeks of the semester maksudnya gitu ya. Jadi di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman, during the first 3 weeks of the semester. Jadi 3 minggu pertama di setiap semester. Oke, lanjut ke nomor 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa jumlah tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan mata kuliah? Tadi ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan dari profesor yang mengajar mata kuliah yang ingin kita batalkan. Yang kedua
harus mendatangi Miss Morton tadi atau dosen pembimbing tadi ya untuk mendapatkan tanda tangan beliau. Berarti ada 2 tanda tangan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, yaitu 2 signatures. Lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi jika seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri kelas atau mata kuliah tanpa secara resmi membatalkannya? Nah, tadi dijelaskan ya, jadi the course will remain on the schedule. Jadi mata kuliah itu bakalan tetap di jadwal kita. Dan kalau kita berhenti menghadirinya, berarti kita akan mendapatkan failing grade untuk mata kuliah tersebut atau nilai gagal tadi, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, the student fails the course. Jadi si mahasiswa tadi yang berhenti mendatangi itu artinya gagal di mata kuliah tersebut. Gitu ya. Lanjut ke audio kedua, teman-teman. Nah, ini agak berat. Memang pendek tapi agak berat, tapi silakan dicoba dulu. Konsentrasi ya, teman-teman, jangan takut salah. Silakan. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, silakan yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu, jangan takut salah, teman-teman. Baik, ada jawaban ADAD ya, ada juga BCAB, CDAD, oke, DDCD, oke, BBAA. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya, silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property.
Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau itu tadi adalah sebuah pembicaraan mengenai California Gold Rush ya. Nah, itu peristiwa sejarah di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, tadi diceritakan kalau California Gold Rush itu yang berperan penting, bahkan sangat sangat prominent itu sangat penting ya perannya, kejadian itu di Amerika Serikat. Nah, terutama dalam munculnya The West. Itu sebenarnya adalah hasil dari kejadian yang tidak disengaja atau kebetulan. Nah, Kapten John Sutter itu menerima sebidang tanah di dekat apa yang sekarang ini disebut Sacramento di California Utara, teman-teman. Nah, John Sutter tadi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan atau mendirikan bisnis lumber. Bisnis lumber itu bisnis penjualan kayu-kayu besar ya, untuk bangunan, konstruksi, kalau nggak gitu untuk tambang, teman-teman. Gitu ya. Nah, dari bentangan-bentangan yang besar, pohon-pohon di tempatnya itu atau lahannya tersebut. Nah, it was during the construction of sawmill. Jadi selama pembangunan sawmill. Sawmill itu mesin gergajinya yang untuk motong pohon-pohonnya itu, teman-teman. Eh, untuk bisnis lumbernya lah, emas itu ditemukan di tepian Sungai American. Nah, kemudian seiring kabar tersebut mengenai emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu menuruni atau mendatangi propertinya Sutter atau lahannya Sutter tersebut. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur oleh para prospektor atau para pencari emas itu, teman-teman. Dan Sutter itu akhirnya menerima sedikit sekali dari emas yang dia temukan di sana. Nah, meskipun Sutter akhirnya meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat dengan sangat drastis karena apa yang ditemukan di tempatnya itu. Seperti itu. Nah, kita dengarkan untuk soal nomor berikutnya tadi ya. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis seperti apa yang Sutter jalankan? Nah, tadi Sutter itu pengen menjalankan bisnis lumber ya, teman-teman, atau jual-jual kayu tadi yang sudah dipotong untuk bangunan, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Maksud saya yang bravo, maaf. Yang bravo ya, a lumber business. Jadi bisnis lumber. Lumber itu kayu-kayu yang dipotong besar-besar. Nah, kalau yang alpha wood carving itu artinya mengukir kayu untuk menjadi sebuah alat, misalnya sendok, misalnya piring, gelas dan sebagainya, tapi dari kayu, teman-teman. Atau untuk dijadikan patung. Jadi kerajinan seperti itu. Nah, sedangkan lumber itu kayunya diproses untuk jadi bangunan. Contohnya mungkin rumah-rumah zaman dulu, kalau sekarang itu pakai galvalum ya atau baja ringan. Kalau dulu itu pakainya kayu, teman-teman. Ya, jadi kayu pasti teman-teman tahu lah ya. Pohon-pohon, maksudnya kayu-kayu yang dipakai di rumah itu, di pembangunan rumah. Biasanya kayu kelapa kalau saya nggak salah. Nah, itu jenisnya disebut dengan lumber seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, jadi pertanyaannya kapan emas itu ditemukan di kebunnya Sutter? Nah, tadi dijelaskan ya, teman-teman. Jadi, it was during the construction of a sawmill that gold was discovered on Sutter's farm. Jadi, apa namanya? Ketika pembangunan mesin gergajinya untuk lumber bisnisnya tadi, emas itu ditemukan di lahannya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, during the construction of a sawmill. Gitu ya. Jadi ketika siapa namanya? Sutter itu membuat mesin gergajinya, ditemukan emas dan orang-orang datang ke situ. Oke, lanjut ke number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di lahannya itu? Nah, tadi disebutkan kalau dia itu menerima sangat sedikit ya, bahkan dia meninggal dunia sebagai pria yang menyedihkan dan miskin, katanya si pembicara tadi, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang delta, little or nothing, sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Seperti itu. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, jadi apakah
main point itu berarti tujuan utama ya. Jadi apakah tujuan utama si pembicara tadi dalam kuliah ini? Nah, si pembicara tadi itu ingin menjelaskan tentang California Gold Rush, teman-teman. Yang mana disebutkan bahwa California Gold Rush atau The West tadi ya, itu merupakan kejadian yang jadi development of the West itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau sesuatu yang dianggap kebetulan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta, teman-teman. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari the West itu sebagian atau beberapa ya itu dikarenakan karena kebetulan, by chance. Jadi nggak disengaja seperti itu. Yang memang di dalamnya tadi terlibat John Sutter, tapi bukan nyeritain tentang John Sutter, teman-teman. Oke, si pembicara tadi ingin menceritakan tentang California Gold Rush, sebuah peristiwa yang berperan penting dalam perkembangan The West tadi, seperti itu. Gitu ya, jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, lanjut ke percakapan terakhir. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Right, thumbs up, guys. Dan ada jawaban BCCA, ada juga BCDC ya, ada juga BABC. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali audionya, kemudian kita bahas bareng. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here.
The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu tadi teman-teman ya, itu adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa-mahasiswa kampus. Nah, tadi disebutkan this lecture series atau serial atau serangkaian kuliah ini itu ditujukan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana untuk mengatur waktu kalian atau memanage waktu kalian. Nah, ini topiknya teman-teman. Jadi ketemu langsung ya. Kemudian time is a very important commodity. Jadi waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting, terutama ketika kalian merupakan seorang mahasiswa kampus. Nah, hampir tidak ada atau hampir tidak pernah ada waktu yang cukup untuk go around itu untuk menyelesaikan semua, maksudnya gitu teman-teman. Nah, kalian akan perlu menghadiri kelas, kemudian belajar, menyelesaikan tugas rumah atau PR gitu ya. Kemudian melakukan penelitian, makan, tidur, mungkin magang gitu ya, atau kerja sampingan, dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk rileks sebentar. Nah, jadi sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa bahwa kalian akan menemukan cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya, maksudnya gitu ya, atau teman-teman, berurusan dengan urusan kampus tadi atau urusan kehidupan kampus tadi. Nah, salah satu alat berharga atau alat yang bagus dalam time management adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam 1 minggu. Kemudian, setelah kalian menghabiskan 1 minggu tadi memonitoring waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian. Nah, selama minggu ini dari memonitoring waktu kalian tadi, kalian harus membagi setiap 24 jam. Jadi satu hari yang terisi 24 jam itu menjadi kotak-kotak 15 menit. Jadi setiap 15 menit itu satu kotak, teman-teman. Nah, jadi setiap hari itu ada 69 kotak. Ya, karena 69 dikalikan 15 menit nanti ketemunya 24 jam tadi, teman-teman. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya. Nah, saya tahu bahwa ini merupakan bothersome itu merepotkan gitu ya, atau teman bothersome itu kayak merepotkan gitu. Memang merepotkan untuk menulis semua informasi ini dalam waktu 1 minggu. Nah, tapi keuntungan dari penelitian yang demikian ini sangatlah luar biasa. Nah, di akhir dari 1 minggu tersebut, kalian akan melihat tepat bagaimana
seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, eh, tugas khusus ini yang kalian miliki dari setiap dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan melakukan your personal time monitoring study atau penelitian memonitoring waktu masing-masing dari kalian. Nah, di akhir minggu dari penelitian tadi, kalian harus membuat appointment atau janji ketemu dengan saya untuk membahas hasilnya. Oke, kita dengarkan soalnya ya. Agak panjang memang teman-teman ini. Kita dengarkan. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa topik dari pembicaraan tadi? Nah, jadi tadi ngomongin tentang how to manage your time tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Managing time atau memanage waktu, mengatur waktu seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat yang bagus apa atau alat yang berharga apa dalam memanage waktu yang dibahas di sini tadi. Nah, tadi ada a personal time monitoring study tadi ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, a personal time management study. Nah, ini manajemennya tadi diganti jadi monitoring kalau di pembicaraan tadi, tapi artinya sama, teman-teman. Ya, jadi memanage waktu masing-masing, yaitu penelitian untuk memanage waktu masing-masing seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 49. Number 49. How long should this study take? Berapa lama penelitian ini akan berjalan gitu ya. Nah, penelitiannya tadi akan membutuhkan waktu 1 minggu atau a week. Nah, di sini nggak ada yang hitungannya minggu, teman-teman. Pakainya hari. Nah, 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, 7 days. Seperti itu. Lanjut, terakhir nomor 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa harus lakukan di akhir penelitiannya tadi? Nah, tadi dijelaskan di akhir minggu mereka harus melakukan janji ketemu ya atau membuat appointment dengan Miss Morton tadi atau pembicaranya tadi untuk membahas results-nya atau hasilnya gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Make an appointment. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening untuk bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi listening kita sudah selesai. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan teman-teman ya. Boleh ditulis, boleh juga di-unmute. Silahkan sambil saya absen. Alright guys, sudah selesai saya absen. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri aja ya. Karena memang untuk listening dan reading itu memang harus dibiasakan latihan teman-teman untuk mempertajam. Kalau di listening ya, untuk mempertajam rekognisi kita, yaitu kita bisa mengenali apa yang kita dengar seperti itu. Minggu depan kita belajar apa, Sarna? Untuk minggu depan, karena insya Allah ya teman-teman, hari Sabtu sama hari Minggu ini nanti kita akan tabrak, maksudnya akan kita untuk mengganti yang saya kapan hari nggak bisa itu ya, nggak bisa hadir. Jadi Sabtu Minggu itu kita bisa selesaikan reading. Jadi besok dan hari Minggu insya Allah ya, tapi nanti saya kabari lagi kalau misalkan nggak jadi. Tapi kalau nggak ada kabar berarti jadi ya teman-teman. Nanti kalau nggak jadi ya pasti saya kabarkan, entah ada alasan apa seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu nggak bisa ya berarti Sabtu Minggu depan kita akan belajar di bagian reading. Karena listening kita sudah selesai, structure juga sudah selesai kemarin ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, saya harap nanti kita kalau misalkan Sabtu Minggu selesai, artinya hari Senin teman-teman tinggal nunggu ujian. Nah, ujiannya itu kalau saya nggak salah ya, mohon saya dikoreksi teman-teman, kalau nggak salah sekitar tanggal 6 akan dikirimkan oleh admin. Gitu ya. Nah, jadi kan teman-teman nanti masih ada waktu beberapa hari, nanti bisa dipakai untuk latihan atau persiapan. Dan buat teman-teman yang selalu hadir, seperti janji saya di awal, akan saya berikan reward, yaitu pembahasan soal yang dari lembaga, supaya teman-teman nanti ketika setelah mengerjakan tes, teman-teman bisa tahu
kira-kira jawabannya teman-teman yang salah yang mana, harusnya apa, seperti itu. Dan nanti teman-teman akan ada kesempatan beberapa kali tes ya, supaya bisa memperbaiki skornya. Jadi, dan soalnya sama teman-teman. Jadi supaya bisa dipelajari untuk meningkatkan nilai yang di laporan tes besok, seperti itu. Oke, jadi masih ada waktu, tapi saya nggak tahu teman, karena untuk tes nanti lembaga yang memberikan, jadi untuk pastinya kapannya itu saya nggak bisa memastikan ya, karena nanti akan diumumkan sama lembaga seperti itu. Gitu ya, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sepertinya aman ya. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.